Raden Ajeng Kartini, lahir pada tanggal 21 April tahun 1879 di Jepara, pada sebuah masa ketika tanah ini masih bernama Hindia Belanda. Lahir dari kalangan kelas bangsawan Jawa, ayahnya bernama R.M.A. Aryo Sosroningrat, adalah patih, wedana dan calon bupati Jepara. Kartini mengalami masa kecil yang dipengaruhi oleh feodalisme dan adat, membuatnya terbiasa dengan diskriminasi dan ketidakadilan. Ayahnya, yang progresif, memberinya pendidikan barat. Kartini waktu kecil disekolahkan di Europese Lagere School atau sekolah tingkat SD di Jepara yang kebanyakan berisi anak-anak pejabat Hindia Belanda. Meski bersekolah di sekolah Belanda, dia merasakan diskriminasi dari para guru. Setiap pagi, sebelum pelajaran dimulai, para murid dipanggil berdasarkan warna kulit dan status sosial orang tuanya. Hal ini menunjukkan bagaimana sistem kolonial Hindia Belanda membedakan antara etnis dan kelas sosial, menganggap bangsa Jawa dan pribumi sebagai kelas rendah. Masa pingitan Kartini dimulai ketika dia berusia 12 tahun pada tahun 1892. Kartini sebagai bangsawan Jawa harus dipersiapkan untuk menikah, dipingit, dan tidak boleh bepergian kemanapun selain di rumah untuk belajar memasak, membatik, dan pekerjaan rumah tangga agar kelak menjadi istri yang baik dan penurut. Dia juga harus melewati serangkaian upacara adat keluarga yang menandai masuknya ke tahap kematangan. Masa pingitan juga membawa keterbatasan dalam hubungan antara Kartini dan saudara-saudarinya. Sebagai seorang gadis bangsawan Jawa, dia tidak memiliki kesempatan untuk memiliki kedekatan emosional dengan saudara-saudaranya. Mereka harus mengikuti etiket adat yang ketat, termasuk berjalan setindak demi setindak seperti siput di hadapan orang lain. Kartini merasa terkekang dalam lingkungan pergaulan keluarganya dan masyarakatnya. Sejak dipingit dan tidak boleh bersekolah maupun tidak boleh keluar rumah, semangat belajar Kartini hanya tersalurkan pada bacaan buku-buku Belanda yang dikirim oleh sang kakak dan Nyonya Marie Ovingsoer, seorang istri asisten residen Jepara. Semenjak berinteraksi dengan keluarga Ovingsoer, keluarga bangsawan Belanda, semangatnya merasakan perspektif baru tentang kesetaraan dan kebebasan. Kartini merasa setara dengan perempuan Belanda dan terinspirasi untuk membuat perubahan di tanah Jawa. Setelah lepas dari pingitan, Kartini mendirikan sekolah pertama untuk perempuan pribumi di tanah Hindia Belanda. Awalnya, sekolah itu berisi hanya 1 orang murid. Ide menyekolahkan anak perempuan itu adalah hal yang asing